Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Andriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 4, yaitu menganalisis keterampilan gerak aktivitas jalan, lari, lompat, dan lempar. Atletik. Atletik merupakan cabang olahraga tertua di dunia yang dilakukan oleh manusia sejak zaman purba hingga kini. Pada masa itu, gerak jalan, lari, lompat, dan lempar adalah kegiatan sehari-hari yang bertujuan untuk memburu mangsa. Selain merupakan cabang olahraga tertua, atletik pun dikenal sebagai induk cabang olahraga. Yang pertama, keterampilan gerak jalan. Keterampilan gerak jalan. 1. Keterampilan gerak jalan cepat. Dalam olahraga atletik, terdapat nomor jalan cepat, di mana selama perlombaan, peserta tidak diperkenankan untuk berlari. Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Pelaksanaan perlombaan rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Pelaksanaan perlombaan jalan cepat itu diawali dengan adanya pemberangkatan atau start dan diakhiri dengan melewati garis finish. Maka untuk teknik jalan cepat ini dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu teknik start, teknik finish, teknik jalan cepat, dan teknik melewati garis finish. Start digunakan dalam jalan cepat adalah start berdiri. Yang B. Analisis keterampilan gerak lari. Lari adalah gerak melangkahkan kaki dengan cepat dan ada masa melayang di mana kedua kaki tidak menyentuh tanah. Dalam olahraga atletik, ada beberapa nomor lari yang diperlombakan, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh, dan lari sambung atau estafet. Yang pertama ada gerak lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah salah satu nomor lari dalam atletik yang dilakukan dengan cara berlari dengan kecepatan penuh dan pada jarak tertentu. Jarak yang diperlombakan untuk lari jarak pendek ialah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Perbedaan lari jarak pendek dengan nomor lari lainnya adalah terdapat pada penggunaan tenaga. Semakin jauh jarak yang ditempuh, maka semakin banyak energi yang dikeluarkan. Lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Di dalam start jongkok terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase posisi bersedia, posisi siap, dan posisi iya. Yang kedua ada lari jarak menengah. Lari jarak menengah berbeda dengan lari jarak pendek. Yang dilakukan dengan kecepatan penuh. Pada lari jarak menengah butuh langkah yang konsisten dan pengaturan energi yang baik. Pada lari jarak menengah diperlombakan untuk 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Pada lari jarak menengah pun, pendaratan menggunakan ujung tumit kaki dan menolak dengan ujung kaki. Yang C. Keterampilan gerakan melompat. Melompat adalah gerakan tubuh melayang di udara dengan diawali oleh suatu tolakan. Dalam olahraga atletik terdapat beberapa nomor lompat yang diperlombakan, di antaranya lompat jauh dan lompat tinggi. Yang pertama adalah lompat jauh. Keterampilan gerakan lompat jauh adalah awalan tolakan melayang di udara dan mendarat. Pada lompat jauh, lompat harus melakukan awalan dengan berlari sepanjang lintasan, kemudian menolak salah satu kaki dengan menginjakkan salah satu kaki tepat pada papan tolak. Setelah melakukan tolakan, badan akan melayang di udara dan segera mendarat pada bak pasir yang kemudian akan diukur jarak lompatan dari si pelompat. Yang kedua ada lompat tinggi. Lompat tinggi adalah salah satu cabang olahraga dalam atletik di mana atlet harus melompat setinggi-tinggi melewati sebuah mistar tanpa bantuan alat dengan berbagai jenis gaya yang diperbolehkan. Keterampilan gerak lompat tinggi terdiri dari awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Banyak bermacam gaya di dalam gerakan lompat tinggi. Yang pertama itu lompat tinggi dengan gaya guling atau straddle. Gaya guling atau straddle merupakan gaya di mana badan kita melewati tiang dengan cara diputar dan dibalikkan lagi. Posisi badan di atas mistar adalah terlungkup. Yang kedua ada gaya flop. Gaya flop adalah gaya atau gerakan Fosbury, yaitu tubuh berada di atas mistar
dengan posisi terlentang dan jatuh menggunakan punggung. Masih dalam kondisi terlentang, cara melampaui mistar dengan teknik ini adalah kebalikan dari teknik straddle. Yang ketiga, gaya gunting. Gaya gunting sering disebut dengan juga gaya Sweeney. Tolakan dalam gaya gunting dilakukan ketika posisi tubuh sudah hampir mendekati mistar, tidak terlalu dekat, dan dilakukan ketika posisi tubuh sudah dan tidak terlalu jauh, agar posisi kaki yang akan mengayun mendapat ruang yang pas. Yang terakhir adalah keterampilan gerak melempar. Keterampilan gerak lempar lembing. Olahraga lempar lembing sudah ada sejak zaman purba. Pada masa itu, para manusia purba menggunakan tongkat sejenis tombak untuk memburu. Seiring berjalannya waktu, gerakan ini dijadikan salah satu cabang olahraga yang diperlombakan. Yang pertama ada cara memegang lembing. Cara memegang lembing memiliki ketentuan bertujuan untuk memegang lembing dengan kuat dan nyaman. Telapak tangan menghadap ke atas dan tangan memegang dengan rileks. Ada 3 cara memegang lembing, yaitu cara Finlandia, cara Amerika, dan dengan gaya seperti tang. Yang B, cara membawa lembing. Cara membawa lembing dilakukan dengan keadaan siap dan saat akan melempar lembing. Ada 3 cara membawa lembing, yaitu membawa lembing di atas pundak, di depan dada, dan membawa lembing di bawah. Yang terakhir ada lari ancang-ancang. Tujuan dari lari ancang-ancang ini adalah untuk mempercepat lari pelempar agar menciptakan lemparan yang maksimal, dan lempar lembing ada 2 awalan yang sering digunakan, yaitu awalan silang atau cross step atau lebih dikenal dengan lempar lembing gaya silang, dan awalan jangkit atau hop step atau lebih dikenal dengan lempar lembing gaya jingkat. Kesalahan yang sering terjadi saat melakukan lari ancang-ancang adalah lari yang tidak terlalu cepat atau kecepatan lari tetap atau tidak ditambah. Lempar cakram adalah salah satu nomor lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara melempar suatu benda pipi yang disebut cakram. Kemudian jarak lempar akan diukur. Keterampilan gerak dalam lempar cakram terbagi menjadi 5 tahap, yaitu memegang cakram, ayunan, putaran, melepas cakram, dan pemulihan. Untuk melempar cakram dengan baik dan benar, maka perlu menguasai cara memegang cakram. Ada 2 cara memegang cakram, yaitu sebagai berikut. Cara pertama, cakram dipegang dengan 4 jari terbuka, ruas-ruas jari menekuk di pinggir cakram dan ibu jari bebas. Cara yang kedua adalah cara dipegang dengan 4 jari, telunjuk dan jari tengah dirapatkan. Keterampilan gerak tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga melempar dalam atletik, di mana sang atlet akan melempar sebuah bola besi sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan dengan menggunakan teknik tertentu dengan aturan main yang telah ditetapkan. Tolak peluru merupakan salah satu nomor lempar dalam atletik yang bisa dimainkan di lapangan indoor karena olahraga ini tidak membutuhkan area pendaratan yang luar, dan sejauh ini belum ada atlet yang mampu melempar atau menolak peluru sejauh 25 meter. Berbeda dengan postur atlet pada umumnya yang berbentuk atletis, rata-rata para pejuara dunia baik untuk kelas laki-laki maupun perempuan memiliki postur tubuh yang besar dan memiliki energi yang kuat untuk melakukan tolak peluru. Meski banyak juga atlet tolak peluru yang memiliki postur tubuh sedang, istilah tolak peluru dalam bahasa Inggris adalah the sort of part. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.